Selamat datang teman-teman satu hobi. Kali ini saya akan menunjukkan hasil kultur atau ternak sendiri dari cacing darah saya. Jadi selain saya kultur kutu air, saya juga kultur cacing darah. Karena kebetulan berhasil dan saya lanjutkan sehingga saya nggak perlu beli cacing beku lagi. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Jadi teman-teman, di sini saya cuma menggunakan alat-alat yang sederhana saja, bekas-bekas baskom, bekas ember dan lain-lain, dan dengan bahan-bahan kultur yang semuanya gampang didapat di sekitar kita. Proses pemisahannya juga saya menggunakan cara sederhana, cara yang saya buat sendiri, dan itu sangat mudah dan tidak menyulitkan. Cacing darah yang saya panen ini kalau tidak salah baru berumur 5 hari, dan ini belum sepenuhnya merah kayak cacing darah yang orang jual per tablet atau yang dijual hidup di pasar-pasar ikan biasanya. Soalnya saya sengaja karena tujuannya cacing darah ini nanti akan saya gunakan untuk memberi makan pada proyek-proyek saya yang baru umur 1 bulan lebih. Jadi dengan ukuran seperti ini, proyek saya bisa makan 1 ekor utuh, nggak perlu dipotong-potong, karena biasanya saya harus memotong-potong terlebih dahulu biar ikan kita tidak tersedak dan mati. Dan selanjutnya ini akan saya perlihatkan bagaimana cara menyaring atau memisahkan kotoran dari hasil kultur dengan cacing darahnya utuh. Di sini saya menggunakan alat sederhana, yaitu saringan dari besi yang mempunyai lubang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Patokannya cacing darah itu bisa keluar dan terpisah menuju air dari kotoran tempat dia tinggal. Oke, bisa kita lihat cacing darahnya sedang keluar dari bawah saringan. Kita tunggu saja ini cacingnya akan keluar sendiri dalam beberapa saat, dan nanti di atasnya tersisa cuma kotoran dan cacingnya akan turun semuanya ke air. Bisa kita lihat teman-teman, cacing darahnya mulai turun dan mulai berkumpul di bawah. Dia cacing darah ini hidupnya bergerombol ya teman-teman ya, sama seperti cacing pita. Cacing darah ini teman-teman sangat berbeda dengan kutu air, karena ketika musim hujan cacing darah malah mudah untuk dibudidayakan, karena cacing darah ini cenderung keluar pada musim dingin gitu ya teman-teman. Apalagi kita selesai hujan, ketika kita nyerok mau cari kutir, malah cacing darah yang banyak keluar ya teman-teman. Dan ini penampakan hasil saringan tadi, ini cuma sebagian kecilnya ya teman-teman, sisanya sudah saya pisahkan untuk makan indukan yang lainnya. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung ke proses pemberian makan burak-burak kita. Di sini yang akan saya kasih makan buaya umur 1 bulan lebih, kalau nggak salah 1,5 bulan, dan ukurannya itu belum sampai es, tapi burak-burak ini sudah bisa makan cacing darah yang tadi kita saring. Tapi untuk ukuran cacing darah yang besar atau yang dewasa yang biasa orang jual per tablet itu sebagai cacing beku, burak-burak ini perlu dipotong dulu ya teman-teman. Biasa itu saya memotongnya dengan gunting. Setelah halus baru saya kasihkan makan ke ikan-ikan ini. Jadi ini ikan-ikan saya berbagai macam jenis ya teman-teman, cuma masih nggak ada warnanya, masih belum kelihatan warnanya ya, masih baseball semua. Jadi ini bervariasi teman-teman, ada Nemo, ada koi, ada Nemo candy. Pokoknya saya
spesialis itu ya, spesialis Nemo, koi, dan keluarga-keluarganya teman-teman. Ini videonya hanya sekilas ya teman-teman, saya tidak memberi makan mereka sampai kenyang karena bakal memakan waktu yang cukup lama, jadi saya bikin sekilas saja ya teman-teman. With you, boy, you won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Chances I don't care if I am fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. Yeah, oh boy. Saya cuma menggunakan baskom bekas, saya menggunakan ember cat bekas, saya menggunakan baskom-baskom kecil dan ember cat yang agak besar. Jadi di sini sekaligus buat saya kultur air hijaunya, air hijau dari lele yang saya perbanyak. Dan untuk yang di dalam baskom ini tempat saya kultur kutu air. Dan untuk wadah kultur cacing darahnya saya cuma menggunakan baskom kecil ini teman-teman. Bayangkan untuk baskom sekecil ini cukup banyak ya hasilnya teman-teman, apalagi kita menggunakan wadah yang cukup besar. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan bila ada kesempatan saya akan membuat video full tentang bagaimana cara kultur cacing darah dan kutu air sesuai yang telah saya janjikan kepada teman-teman. Terima kasih, jangan lupa selalu dukung channel kita, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan terima kasih. Salam satu hobi.